Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lurdan Mojo dengan NIM 054937532, Prodi Agribisnis Pertanian dengan mata kuliah dasar-dasar penyuluhan tugas 2 semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi secara umum adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar terjadi pemahaman yang sama antara keduanya. Lalu, pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan, yaitu komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari penyuluh kepada sasaran dengan tujuan mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka agar mau mengadopsi inovasi atau teknologi yang baru bagi kehidupan atau usaha mereka agar lebih bermanfaat. Yang kedua, pengertian cyber extension. Cyber extension adalah sistem penyuluhan berbasis teknologi dan informasi atau TIK yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Platform ini dapat diakses melalui situs cybexpertanian.go.id dengan menjadi media komunikasi, informasi, serta pembelajaran bagi penyuluh, petani, atau pelaku agribisnis dan masyarakat umum. Manfaat cyber extension: 1. Memperluas jangkauan informasi penyuluhan. 2. Menyediakan informasi dengan cepat atau up to date. 3. Meningkatkan efektivitas komunikasi antara penyuluh dan petani. Yang ketiga, pengertian komunikasi efektif dalam penyuluhan. Komunikasi efektif dalam penyuluhan adalah proses penyampaian pesan atau informasi oleh penyuluh kepada sasaran yang dapat dipahami, diterima, dan mendorong perubahan dan serta pengetahuan, sikap, perilaku sesuai tujuan penyuluhan. Artinya, bukan hanya pesan tersampaikan, tetapi juga dapat dipahami dan diterapkan oleh sasaran. Cara yang dapat dilakukan oleh penyuluh: 1. Memahami karakteristik sasaran. 2. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. 3. Menggunakan media penyuluhan yang tepat. 4. Menciptakan komunikasi dua arah. Serta yang terakhir, menunjukkan empati atau sikap terbuka. Selanjutnya adalah identifikasi inovasi pertanian yang disampaikan. Yang kegiatan yang penyuluhan saya amati di wilayah Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang berfokus pada penerapan sistem tanam padi dengan metode System of Rice Intensification atau SRI, dan penggunaan pupuk organik cair atau POC di berbasis limbah petani lokal. Inovasi utama yang disampaikan: teknologi budidaya padi menggunakan metode SRI, mengatur jarak tanam, pengelolaan air, serta penanaman bibit muda untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi padi dengan input biaya yang lebih rendah, mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, mendorong pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Yang kedua, tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran dan alasannya mengacu pada model tahapan inovasi lainnya seperti inovasi Progress tahun 2003. Terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, serta adopsi. Hasil pengamatan: sebagian besar petani pada tahap trial atau percobaan dengan sebagian sudah adopsi. Penjelasannya, pada tahap trial mencoba metode SRI dan penggunaan pupuk organik di sebagian lahan kurang lebih 0,25 hektar untuk melihat hasilnya. Kedua, sebagai petani yang telah melihat hasil panen, lebih baik kemudian mengadopsi secara penuh di musim tanam berikutnya. Alasannya, petani mulai percaya karena melihat hasil nyata dalam percobaan yang menunjukkan peningkatan produktivitas kurang lebih 15-30%. Penyuluh aktif memberikan pendampingan lapangan, pelatihan pembuatan pupuk organik, dan kunjungan rutin. Dukungan kelompok tani lokal juga mempercepat keputusan adopsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi dan inovasi adalah: yang pertama, karakteristik informasi, peran penyuluh pertanian, tingkat pendidikan dan pengalaman petani, dukungan kelompok petani, ketersediaan sarana dan bahan lokal, dukungan pemerintah daerah, kondisi sosial budaya. Kesimpulannya adalah kegiatan penyuluhan di Sungai Pinyuh menekankan inovasi budaya di padi, metode SRI, dan pemanfaatan pupuk organik cair. Sasaran penyuluhan berada pada tahap percobaan menuju adopsi karena mulai menerapkan inovasi di sebagian lahan. Terima kasih.